Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen pengelolaan obat di rumah sakit, terkhususnya pada penerimaan obat dan juga penyimpanan obat. Anggota kelompok kami terdiri dari pertama Anita Ridwan, kemudian Hafsah Taresa, Yusi Yusriani, Husnul Khotimah, Gloria Indah Payangan, Nur Hafifah, dan Mulyadi Makwituin. Ada dua pokok pembahasan penting yang akan bahas pada video kali ini, yaitu pertama penerimaan obat di rumah sakit dan juga penyimpanan obat di dalam rumah sakit. Pertama, kita akan membahas mengenai penerimaan obat di rumah sakit. Nah, penerimaan merupakan kegiatan verifikasi untuk menerima atau menolak, menyerahkan, dan mendokumentasi kegiatan dengan menggunakan daftar litik yang sudah disiapkan untuk masing-masing jenis produk. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus disimpan dengan baik. Kegiatan penerimaan bertujuan untuk memastikan kesesuaian jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas sediaan yang tercantum dalam surat pesanan dengan kondisi fisik sediaan yang diterima. Pada kegiatan penerimaan, hal yang perlu dipastikan adalah jumlah dan spesifikasi sediaan dalam surat pesanan harus sesuai dengan kondisi fisik sediaan. Daftar litik. Karakter 1, kebenaran jumlah kemasan, kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan. Karakter 2, kebenaran jumlah satuan dalam tiap kemasan. Karakter 3, kebenaran jenis produk yang diterima. Karakter 4, kebenaran identitas produk. Karakter 5, tidak terlihat tanda-tanda kerusakan seperti kelainan warna, bentuk, kerusakan pada isi produk. Karakter 6, penerapan penandaan yang jelas pada label, bungkus, dan brosur. Karakter 7, jangka waktu kadaluarsa yang memadai. Dan karakter 8, no batch yang jelas. Pada saat proses penerimaan suatu obat sebaiknya dilakukan secara teliti karena biasanya pengantaran suatu obat itu dapat menyebabkan kerusakan pada sediaan farmasi. Jadi pada saat kita menerima suatu obat harusnya dicek terlebih dahulu apakah obat yang diterima itu dalam keadaan yang baik atau tidak memiliki kerusakan. Selanjutnya, standar operasional prosedur penerimaan obat. Yang pertama, periksa keabsahan faktur meliputi nama dan alamat pedagang besar farmasi atau biasa disebut dengan PBF, serta tanda tangan penanggung jawab dan stempel dari PBF. Kemudian, mencocokkan faktur dengan obat yang datang, meliputi jenis dan jumlah serta nomor batch dari sediaan. Kemudian memeriksa kondisi fisik obat meliputi kondisi wadah dan sediaan serta tanggal kadaluarsanya. Bila rusak, maka obat dikembalikan dan minta diganti. Setelah selesai diperiksa, faktur yang ditandatangani dan diberi tanggal serta distempel, faktur yang asli diserahkan kepada sales, sedangkan salinan faktur disimpan oleh apotek sebagai arsip. Baik, materi selanjutnya yaitu penyimpanan obat di rumah sakit. Setelah barang diterima di instalasi farmasi, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Adapun persyaratan dari kefarmasian itu sendiri ada 5. Yang pertama, pengelolaan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Yang kedua, stabilitas dan keamanan. Yang ketiga, sanitasi dan cahaya. Yang keempat, kelembaban. Dan yang kelima, ventilasi. Selanjutnya, komponen dalam penyimpanan obat. Yang perlu diperhatikan, obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama,
tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Selanjutnya, elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Kemudian, elektrolit konsentrasi tinggi yang harus disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati. Kemudian, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Instalasi farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang harus disimpan terpisah, yaitu bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api, dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Yang kedua yaitu gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penanda untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas yang telah kosong terpisah dari tabung gas yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruang harus menggunakan tutup demi keselamatan. Pengelolaan obat emergensi. Yang pertama yaitu jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Kemudian tidak boleh tercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Yang ketiga, bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Selanjutnya dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. Selanjutnya, faktor yang diperhatikan dalam fungsi penyimpanan. Yang pertama, masalah keamanan dan bahaya kebakaran merupakan risiko terbesar dari penyimpanan, apalagi barang-barang farmasi sebagian adalah mudah terbakar. Kemudian yang kedua yaitu pergunakan tenaga manusia seefektif mungkin. Jangan berlebih jumlah karyawannya sehingga banyak waktu menganggur yang merupakan biaya. Demikian sebaliknya, kekurangan tenaga akan menimbulkan antrian di pusat pelayanan yang akan merugikan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu pergunakan ruangan yang tersedia seefisien mungkin, baik dari segi besarnya ruangan dan pembagian ruangan. 4. Memelihara gudang dan peralatannya sebaik mungkin. Yang kelima, menciptakan suatu sistem penataan yang lebih efektif untuk lebih memperlancar arus barang. Selanjutnya yaitu jenis sistem penataan obat. Yang pertama, fit in, fit out atau FIFO. Obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Yang kedua, last in, fit out atau LIFO. Obat yang datang kemudian atau terakhir diletakkan di depan obat yang datang dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu fit expired, fit out atau FIFO. Obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, pengusahaan menjamin mutu produk dan keamanan, di mana terbagi menjadi dua, ada kondisi umum dan kondisi khusus. Kondisi umum ini meliputi obat jadi, obat produksi, bahan baku obat, dan alat kesehatan. Sedangkan kondisi khusus meliputi obat termolabil, alat kesehatan dengan suhu rendah, obat mudah terbakar, dan bahan obat berbahaya. Penyimpanan pembekalan farmasi di gudang atau bagian logistik farmasi dapat menggunakan beberapa sistem penyimpanan. Fixed location. Sistem ini sangat mudah di dalam mengatur barang karena masing-masing item persediaan selalu disimpan dalam tempat yang sama dan disimpan dalam rak yang spesifik. Rak tertutup atau dalam rak bertingkat, split location, di mana sistem ini merupakan penyimpanan dibagi menjadi beberapa tempat yang dirancang masing-masing tempat ditandai sebuah kode. Terima kasih. Inilah
hasil presentasi kami. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk teman-teman yang mengambil jurusan farmasi. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.